Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Selawat dan salam kita doakan semoga selalu disampaikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para pendengar RRI Pro 1 Kota Lok Semawe, insya-Allah hari ini kita akan membahas topik hadis-hadis tentang kesabaran, ya. Dan ini kita ambil atau referensinya dari kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. Baik, dalam waktu yang singkat ini kita akan coba membaca hadis yang pertama yang berkaitan dengan sikap-sikap kesabaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang pertama, wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah, rawahu Muslim. Dan ini merupakan hadis yang sudah sangat sering ya kita baca, kita dengar dan juga dijelaskan oleh para ustaz-ustaz ya ataupun tungku-tungku. Namun sekalipun sudah sering, ini sama dengan kita mendengarkan nasihat pada orang kematian ya. Kita selalu datang ke tempat orang meninggal, lalu kita selalu mendengarkan tausiah tentang bagaimana menghadapi kematian. Namun kita sebagai manusia yang lemah tentu juga butuh selalu pengingat, nasihat, ya. Karena itulah sifatnya manusia adalah selalu lupa dan lalai. Jadi dengan adanya sering kita mendengar, membaca, itu sedikit banyak akan memberikan penguatan ruhiyah kita. Kita akan semakin merasa yakin terhadap apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah, tentunya yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menerangkan tentang bahwasanya orang mukmin ini adalah orang yang paling beruntung. Ya, kita alhamdulillah hari ini orang mukmin. Jadi kita adalah orang yang paling beruntung. Kita orang yang paling berbahagia di dunia ini. Kenapa? Kenapa? Karena apapun yang menimpa kita itu adalah kebaikan. Apapun yang kita terima itu adalah kebaikan. Tidak ada alasan bagi kita untuk berkeluh kesah yang berlebihan. Tidak ada alasan bagi kita untuk kesedihan yang luar biasa yang tidak habisnya. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan bagi kita untuk depresi, stres. Tidak ada alasan. Bila kita masih mengalami misalnya stres, depresi, entah bagaimana, ini maknanya ada sesuatu yang bermasalah. Artinya bukan lagi kita mukmin sejati. Begitu kira-kira ya. Kita masih Islam ya, Islam, tapi untuk menjadi mukmin sejati memang agak berbeda ya. Jadi sebagai seorang mukmin yang sejati itu mesti hidupnya itu bahagia. Kenapa? Karena kita yakin betul apa yang diterangkan oleh Rasulullah. Apapun yang kita terima, apapun yang ditimpakan kepada kita adalah kebaikan. Ya, bukan hanya kebaikan yang diberikan itu baik. Bukan hanya kesenangan yang diberikan itu baik. Ya, bukan hanya kelebihan yang diberikan itu baik. Bahkan kesusahan yang diberikan itu baik.
Bahkan musibah, ya. Musibah itu bisa kategori baik. Cobaan itu adalah baik, sakit itu baik, ya. Semua baik dengan catatan. Dengan catatan. Apabila diberikan yang sifatnya senang, kebaikan, kelebihan, kelapangan, kita bersyukur. Kita bersyukur, maka itu baik. Dan apabila diberikan yang sebaliknya, yang tidak menyenangkan, tidak baik, sakit, dan sebagainya, lalu kita bersabar. Syaratnya sabar, itu baik. Ya. Namun bila diberikan kesusahan, kesakitan, ketidaksenangan, ya, lalu kita mengeluh, protes, kenapa ya Allah begini? Ya, Allah tidak adil. Kenapa saya begini, orang lain tidak? Kan? Merepetlah, mengeluhlah, proteslah, itu kan? Ini namanya tidak sabar. Kalau begini kita cara menghadapinya, tentu ini tidak menjadi baik bagi kita. Ya. Jadi kita bersabar. Jadi makanya hadis ini menekankan kita bersabar. Musibah yang diberikan, cobaan yang diberikan, ketidaksenangan yang diberikan, ini ada hikmah. Ada hikmah di sebalik semua cobaan yang kita hadapi. Tidak semua keburukan yang kita hadapi itu adalah tidak baik. Nah, sama seperti orang misalnya naik kapal terbang, pesawat, ya. Kapal terbang atau pesawat, ya. Jadi ada misalnya dia tertinggal pesawat, udah lepas landas, ya, sudah berangkat, akhirnya dia tertinggal. Mungkin dia lambat sampai ke bandara kan, dia ya, mengeluh misalnya, menyalahkan ini, menyalahkan itu, gitu kira-kira. Nah, tahu-tahunya beberapa menit kemudian pesawat itu meledak ataupun bagaimanalah kejadiannya. Itu kan akhirnya itu ada kebaikan. Itu begitulah kira-kira, ya. Di setiap yang tidak menyenangkan yang terjadi pada kita, ini ada tujuan Allah. Ya. Ingin menyelamatkan kita mungkin. Ingin menyelamatkan kita. Karena tidak semua orang yang diberikan kelebihan ini selamat. Orang yang terus diberikan, tahu-taunya meninggal. Tahu-taunya kita tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah kita terima. Ya. Jadi begini, jadi kita dianjurkan untuk bersabar. Ya. Baik, kita lihat hadis yang lain. Kalau tadi itu hadis riwayat Muslim, artinya hadis yang sahih. Kita lihat juga hadis yang lain, muttafaqun alaih, ini juga hadis sahih, bahkan lebih tinggi tingkat kesahihannya. Ya. Ma yakun indi min khair falan uddakhirahu ankum. Wa may yasta'fif yu'iffahu Allah. Wa may yastaghni yughnihu Allah. Wa may yatasabbar yusabbirhu Allah. Wa ma u'tiya ahadun ata'un khairun wa awsa' minas sabri. Muttafaqun alaih. Ya. Ini hadis yang menerangkan di mana ada seseorang datang dari orang Ansar, datang menemui Nabi. Ya, Ansar itu siapa? Ansar adalah penduduk di Madinah, artinya yang bukan muhajirin. Kalau muhajirin yang datang dari Mekah, dia hijrah ke Madinah ketika itu. Nah, yang menerima orang ini, yang menolong orang-orang muhajirin ini namanya Ansar. Artinya orang-orang yang menolong, ya. Jadi ada seseorang dari kalangan Ansar ini, dia meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah memberikan. Ya. Ada lagi yang minta, diberikan. Ada lagi yang minta, diberikan. Ya. Siapapun yang minta, itu Rasulullah memberikan. Itu sifatnya. Ya. Itu kebaikan Rasulullah. Ya. Datang, kasih. Datang lagi, kasih. Ya. Lalu sampai habislah bekal yang ingin diberikan oleh Rasulullah. Habis, nggak ada lagi yang bisa diberikan. Semua sudah diberikan kepada orang-orang Ansar ini yang meminta. Ya. Kita bisa belajar dari hadis ini bahwa kita sebisa mungkinlah berusaha tidak pernah mengecewakan orang lain, tidak pernah mengecewakan peminta. Kita berusahalah, ya, sekalipun tidak banyak, ya sedikit.
kecuali memang benar tidak ada, itu bagaimana, ya kan? Karena di saat Rasulullah tidak ada, beliau mengatakan memang sudah tidak ada lagi. Tapi kalau ada, lalu kita pura-pura tidak ada, ini tentu tidak baik, ya. Jangan pernah mengecewakan peminta-minta ataupun orang yang meminta tolong kepada kita. Dan ini semua Allah menyaksikan. Kita menolong orang lain, maka suatu saat Allah akan menolong kita. Nah, kan? Jadi Rasulullah mengatakan, tidak ada sesuatu pun lagi pada saya yang bisa saya berikan. Ya. Saya tidak menyimpan. Ya. Rasulullah tidak menyimpan. Artinya semua diberikan. Kalau ada diberikan, tidak menyimpan. Falan uddakhirahu angkum. Aku tidak menyimpan dari kalian. Tidak menyimpan. Ya. Pemimpin hari ini kalau ada sifat demikian, ini luar biasa. Tidak ada disimpan. Dia berbagi dengan rakyatnya. Ya. Bukan menyembunyikan dari rakyatnya. Nah, jadi kita sekalipun orang mengatakan kita bukan rasul, tetapi kita ada kewajiban untuk mengikuti ya sebisa mungkin sifat-sifat yang ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya kita sering berbagi, apalagi sebagai pemimpin. Jangan kita menyimpan untuk kita dahulu, lalu tidak berbagi. Sebaiknya kita bagi terus. Untuk kita ya secukupnya lah ala kadarnya. Ya. Wa may yasta'fif yu'ifahullah, ya. Orang yang tidak meminta-minta, ya, orang yang mampu dari tidak minta-minta, menjaga diri maksudnya, orang yang menjaga diri tidak minta-minta, maka Allah akan memberi kelapangan. Ya. Artinya dalam satu sisi Allah tidak mengecewakan peminta-minta, namun di sisi lain Rasulullah mengatakan sebaiknya jangan meminta-minta. Ya, sebaiknya jangan meminta-minta. Ya. Artinya orang yang mampu menjaga diri dari meminta-minta, maka Allah akan memberikan kelapangan kepadanya, kepuasan kepadanya. Nah, kita ya hiduplah sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Ya, boleh meminta pada saat-saat tertentu. Karena Islam ini dia sangat fleksibel, sangat elastis. Tergantung situasi dan kondisi. Ya, tidak ada larangan jangan meminta-minta total, tidak boleh. Ya. Cuma itu kurang baik. Apalagi sudah mampu minta lagi, meminta-minta untuk menambah kekayaan, itu tidak benar. Ya. Bahkan ada juga misalnya yang kita baca hari ini, zakat pun dijadikan sebagai kekayaan. Ini sudah bukan lagi meminta-minta, memang sudah melanggar aturan ya. Seharusnya zakat dibagikan bukan untuk dikumpulkan untuk kepentingan pribadi dan sebagainya ya. Wa may yastaghni yughnihillah. Orang yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kekayaan kepadanya. Merasa cukup ya. Merasa cukup dengan cukup berbeda. Merasa cukup dengan cukup berbeda. Kalau berbicara cukup, kita mungkin hari ini tidak pernah cukup. Karena kalau kita hari ini beli HP yang 2 juta, besok ada yang 3 juta, besok ada 15 juta, besok ada yang 30 juta, model lipat dan sebagainya, itu kan nggak cukup-cukup. Nggak cukup-cukup, kalau mengikuti cukup, begitu juga rumah, begitu juga mobil. Baru beli mobil, katanya sudah keluar yang terbaru. Dengan model rumah dan sebagainya, itu nggak akan kita pernah merasa cukup. Tidak akan pernah kita cukup, tetapi kita merasalah cukup. Kan? HP yang 2 juta misalnya, ya itu sudah cukup. Cukup, kenapa? Ya bisa WA, bisa SMS, bisa nelpon, cukup. Kan? Mari merasa cukup. Dengan merasa cukup, itu kebaikan. Kebaikan ya, Allah akan memberikan kekayaan kepada kita. Sekurang-kurangnya kekayaannya bagaimana? Kekayaan hati sekurang-kurangnya. Artinya kita tidak menjadi orang yang frustasi. Tidak menjadi orang yang selalu merasa kekurangan dalam hidupnya. Kan? Karena ujung-ujungnya itu kan kita akan merasa tertekan, merasa stres, merasa tidak ada tidak bahagia. Akhirnya akan merusak diri kita sendiri. Ya. Jadi kita tidak bisa bahagia. Tapi kalau kita selalu merasa cukup,
kita bisa bahagia di dalam kekurangan. Tapi kalau tidak mau merasa cukup, kita tidak bahagia walaupun sudah punya kemewahan. Kenapa? Karena kita belum punya helikopter. Ya. Setelah itu kita belum punya jet dan sebagainya. Jadi nggak akan bahagia. Tahu-taunya meninggal. Kapan bahagia? Ya. Jadi dengan kita merasa cukup, maka kita akan otomatis merasa bahagia dalam kehidupan. Ya. Wa may yatasabbar, ya, dan orang yang berlaku sabar, maka diberikan kesabaran. Artinya kita terus berusaha sabar, sabar, ya. Sabar ini tentu makna yang sangat luas, ya. Dan tidak ada sesuatu yang paling besar pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada sesuatu anugerah yang terbesar yang diberikan kepada kita adalah daripada sifat sabar. Istilahnya tidak ada yang lebih besar anugerah Allah kepada kita kecuali sifat sabar yang diberikan kepada kita. Ya. Karena dengan sifat sabar ini kita bisa melalui kehidupan ini dengan kenyamanan. Orang yang tidak sabar, dia pasti tidak bisa melewati kehidupan dengan nyaman. Mesti dia selalu merasa banyak masalah dalam kehidupannya. Dia selalu merasa dalam kesempitan, kesusahan, ketidaktenangan. Ya. Jadi untuk apa hidup kalau hanya untuk sedih? Untuk apa hidup kalau hanya untuk sedih? Ya, hidup ini bukan untuk sedih. Hidup ini untuk kita berbahagia. Ya. Bukan bermakna tidak ada sedih. Rasulullah juga pernah merasakan sedih. Bahkan ada istilahnya amul hazni, tahun bersedih di saat meninggalnya Khadijah. Ataupun begitu, ada itu perasaan manusia. Artinya jangan kita sampai selalu dalam kesedihan. Ini juga tidak benar. Kita juga harus sering berbahagia, ya. Dan bahagia ini pun harus kita ciptakan juga, ya. Kalaupun belum merasa bahagia, coba pura-pura bahagialah, begitu ya. Dengan pura-pura bahagia mungkin sudah benar-benar bahagia, ya. Karena kalau ingin menunggu bahagia dengan model yang kita pikirkan itu kapan dapatnya? Ya, karena ukuran bahagia kita mungkin terlalu tinggi, ya, sehingga kapanpun kita tidak bahagia, ya. Baik kita lihat hadis yang lain yang berkaitan dengan kesabaran. Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Muttafaqun alaih. Ini juga adalah hadis yang sahih, bahkan tingkat tinggi, ya. Karena ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Ini hadis dari Abi Sa'id, ya, dari Abi Sa'id. Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang Islam yang ditimpakan, ya, sesuatu yang tidak baik atau kesakitan, sesuatu yang tidak menyenangkan, ya, dan juga kesedihan, dan juga sesuatu yang menyakiti, ya, sehingga walaupun sedikit duri yang masuk dalam tubuhnya, dalam badannya, kecuali Allah mengampuni dosanya. Illa kafarallahu biha min khatayahu. Kecuali Allah menghapuskan, ya, menghapuskan dosanya dari kesalahan-kesalahannya. Dengan sebab apa? Dengan sebab sakit tadi. Dengan sebab kita ditimpakan yang tidak menyenangkan. Dengan sebab kita ditimpakan kesedihan. Dengan sebab kita tersakiti. Ya. Makanya sesuai dengan hadis yang kita bacakan tadi, ya, apapun yang menimpakan kita itu baik, sabar. Sabar, ya, kita sakit misalnya, sakit, musibah, itu adalah masa pengampunan dosa. Ya, masa pengampunan dosa. Makanya yang mengalami sakit ini jangan mengeluh.
terus berusaha untuk sembuh, untuk berobat, tapi jangan mengeluh, jangan mengeluh. Karena itu cara Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ini adalah suatu kebaikan. Ya. Mungkin kita dengan cara lain pun tidak terampuni, misalnya istighfar pun kurang, bagi kebaikan-kebaikan pun kurang misalnya kan. Misalnya, cuma Allah sayang sama kita dengan diberikan kesulitan. Ya. Allah berikan kita dengan kesakitan yang tidak menyenangkan. Ya. Ada keluarga kita yang bagaimana, artinya kesedihan ya. Nah, itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Ya. Itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Ini cara Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Baik, kita lihat hadis yang lain dari Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ajjala lahul 'uqubata fid dunya. Ya. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka anhu bidzambihi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamati." Ya. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menginginkan hambanya suatu kebaikan, Allah akan menyegerakan hukuman. Allah akan menyegerakan hukuman di dunia. Ya. Dan apabila Allah menginginkan seorang hamba dengan yang syarra, artinya tidak baik, keburukan, maka Allah menunda dosa-dosanya tersebut, artinya menunda pembalasan terhadap dosanya tersebut sehingga pada hari kiamat. Nah, makanya sering kita mendengar ada teman kita yang mengatakan, saya melakukan ini tapi langsung ini terjadi. Ada kan? Saya pun pernah merasakan ini, kita bongkar juga ini memang benar ya. Ada kita merasakan ya, kita misalnya ada yang meminta lalu kita tidak mau memberikan. Padahal ada, tetapi mungkin cuek, nggak mau peduli kepada orang lain. Tahu-tahunya ada sesuatu yang hilang. Tahu-tahunya ada sesuatu yang hilang. Ataupun yang lain. Ataupun sesuatu yang kita lakukan keburukan kepada orang lain, maka ternyata kita juga diberikan tidak baik dari Allah. Nah, ini adalah juga kebaikan. Ini tandanya apa? Ini tandanya Allah sayang sama kita. Ini tandanya Allah sayang sama kita. Ada juga teman yang mengatakan dia tahu-tahunya mobilnya itu hampir masuk ke dalam jurang selokan, tetapi dengan tiba-tiba hampir masuk gitu ya. Lalu teringat kayaknya saya ini ada terlibat sesuatu. Ya, memang dia mengakui ada terlibat sesuatu, akhirnya dia tidak mau lagi, nggak mau lagi sah. Nah, kan? Artinya Allah tegur ya, Allah tegur dia. Nah, dan ini pandai-pandailah kita merasakan teguran Allah. Ya. Jangan pula ditimpakan tidak baik lalu kita marah-marah. Kenapa saya saja yang ditimpakan tidak baik, kenapa yang lain tidak? Ini sama-sama korupsi, kok saya aja yang musibah, yang lain tidak, gitu kan? Ada teman yang mengatakan kalau mengambil tidak baik anaknya sakit misalnya. Saya selalu itu anak saya sakit. Ternyata dia berhenti dari melakukan yang tidak baik itu, anaknya nggak sakit lagi. Ya kan? Maka itu juga pertanda Allah sayang kepada dia. Kenapa? Allah tegur langsung di dunia, Allah berikan hukuman. Ya. Kita mengambil dari orang lain 100.000, anak kita sakit habis 1,5 juta nginap di rumah sakit. Enggak cukup dengan 100.000 yang kita ambil. Nah, itu baik, baik sekali. Dan ini hadis mengatakan, ini hadis, artinya Allah ini masih sayang. Kalau Allah tidak sayang bagaimana? Ambil terus berjuta-juta punya orang, ataupun zalimi terus orang lain, sakiti terus orang lain, ya. Eh, ya buatlah sesuatu orang lain itu yang terluka misalnya, lalu kita nyaman-nyaman saja. Tidak ada.
Kita jangan berpikir yang kita lakukan itu benar, ya kan? Oh, ini benar karena saya nggak ditegur. Itu bukan benar. Ini Allah tidak sayang lagi. Hati-hati. Ini Allah tidak sayang lagi. Sehingga semua keinginan kita diberikan. Udah jahat, dapat jabatan lagi. Ya, sudah jahat dapat jabatan lagi. Ya, ini kan hati-hati. Ini bisa juga bermakna Allah tidak sayang. Sudah tidak baik, rezekinya banyak. Ya. Sudah jahat, kaya kaya sekali gitu kan. Semua dia dapat. Kekayaan, jabatan, apapun dia dapat. Padahal jahat. Hati-hati. Ini pertanda apa? Pertanda Allah menginginkan keburukan kepada kita. Ya. Jadi ini kita bukan dalam proses saling menuding, tidak. Ini saya membacakan hadis. Jadi bagi kita yang mungkin merasakan Allah selalu tegur, alhamdulillah. Tingkatkan kebaikan, tinggalkan keburukan. Bagi kita yang mungkin merasakan nggak pernah ditegur, kok lancar-lancar saja, mari kita banyak bertobat. Mari kita banyak beristighfar. Kenapa Allah tidak sayang lagi kepada kita? Begitu kan? Apa yang kita lakukan? Istighfar. Allah akan sayang lagi karena Allah itu adalah pengampun. Allah itu penyayang. Allah itu penyayang, memaafkan Allah. Dengan syarat kita kembali kepada Allah. Mengakui kesalahan, beristighfar. Kalau menyangkut dengan orang lain minta maaf, kembalikan. Yang menyangkut dengan Allah bertobat langsung kepada Allah. Allah akan memaafkan kita. Ya, itulah luar biasanya daripada konsep dalam kehidupan agama Islam. Ya, semua itu kebaikan buat kita. Semua itu kebaikan, tidak ada yang tidak baik. Ya, tapi mungkin kita ada sebagian yang belum kita pahami. Dengan sering-sering kita membaca hadis, mendengarkan ya nasihat-nasihat dari ustaz-ustaz dan sebagainya, itu akan semakin menguatkan ruhiyah kita. Ya, kita jangan hanya memperkuat fisik kita dengan minum kopi espresso, sangat espresso, dah kuat. Espresso lagi ya, kuat. Itu tidak cukup, karena itu cuma jasmani yang kita buat kuat. Ruhiyah itu dengan apa? Itu dengan agama, dengan nasihat, dengan hadis, dengan Al-Quran, dengan dekat dengan orang-orang soleh dan sebagainya. Dengan zikir, itu adalah obat untuk menguatkan jiwa. Jangan hanya memikirkan vitamin fisik, tapi juga vitamin ruhiyah kita kuatkan. Ya, semoga Allah melindungi kita semua dari yang tidak baik. Semoga Allah memasukkan kita kepada golongan orang-orang yang disayangnya. Ya. Demikian pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.